Baik, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai analisis sistem, yang mana itu merupakan bagian kedua SDLC setelah perencanaan sistem. Ini topiknya lebih panjang dan saya kira di buku Jogianto belum bisa tercover semuanya di dalam PPT ini. Mungkin Anda bisa mencari bukunya langsung kalau ingin menambah atau memperkaya wawasan tentang apa nih analisis sistem dari buku Jogianto, sangat dipersilahkan. Yang kedua, PPT ini gambarnya saya buat kecil gitu ya. Saya kompres screenshot saya menjadi lebih kecil, maksudnya untuk menurunkan daripada jumlah apa itu kilobyte atau kapasitas di dalam file. Jadi saya coba turunkan kecil. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, gambarnya atau tulisannya kurang jelas. Namun di sebelumnya sudah disediakan PPT yang lebih lengkap. Jadi di samping melihat video ini sebagai tampilan pendukung aja atau apa ini eh, kira-kira sampai di mana. Maka kalau mau membuka dua silahkan, jadi ada PDF yang dari PPT yang sudah disediakan dan video ini. Baik, kita langsung menuju ke materi. Materi diambil dari Jogianto 2005, analisis dan perencanaan sistem, khususnya berada di bab 4. Yang pertama kita lihat definisinya dahulu dari Jogianto, itu ada di halaman 129. Jadi apa itu analisis sistem? Menurut Jogianto menyatakan demikian, penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh, saya ulang, penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian, saya perlambat, bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Ini sudah saya coba untuk membacanya berdasarkan frase ya. Coba saya baca ulang lagi. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Ini definisi secara teknikal ya. Jadi ini apa yang dilakukan. Kita coba telaah sebentar, gitu. Menguraikan dari suatu sistem informasi yang utuh. Jadi sistem informasi yang utuh itu kan panjang dan lebar serta banyak komponennya. Maka ini dicoba untuk diurai, dipecah ya, ke dalam bagian-bagian komponennya dengan ya, jadi ada komponen sistem itu dipecah-pecah dalam bagian tersebut dengan maksud untuk mengidentifikasikan. Tugas analis itu adalah mengidentifikasi ya, dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Ini kan langkah awal ya, mengidentifikasi permasalahan. Kemudian kesempatan, peluang-peluang diidentifikasi. Kemudian hambatan-hambatan yang terjadi itu diidentifikasi. Terus kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Itu kira-kira definisi daripada analisis sistem. Langkah-langkah dalam analisis sistem yang pertama itu adalah di sini ada gambar di situ identifikasi masalah. Nah, kan seperti di definisi tadi ya, ada identifikasi masalah. Nah, ini permasalahan-permasalahan gitu ya, kesempatan gitu ya.
Kemudian yang kedua, memahami sistem. Kalau di keterangan di sini mau understand atau memahami kerja dari sistem yang ada. Kemudian selanjutnya adalah analisis hasil penelitian, karena di bagian atas identifikasi, memahami itu kan semacam riset ya. Maka itu dibuatlah analisis dari hasil penelitian. Kalau ini identifikasi masalah mungkin dapat ke lapangan, melihat dokumen, kemudian wawancara, kemudian observasi dan sebagainya bisa dilakukan di identifikasi masalah. Kemudian itu dipahami seperti Anda membuat skripsi itu ya, datang ke lapangan, mencari data, kemudian dipahami, kemudian dilakukan analisis atau di situ di penelitian skripsi mungkin ada pembahasan. Nah, itu sebenarnya kalau Anda memahami betul analisis sistem ini sebenarnya di dalam skripsi pun mungkin akan lancar karena ada cara-cara untuk membahas dan sebagainya. Kemudian di situ baru dilakukan pelaporan hasil analisis. Di dalam melakukan analisis tentu banyak kertas kerja ya. Di buku Jogianto itu lengkap, kalau di sini hanya saya foto ya yang dicuplek-cuplek gitu ya. Karena banyak ya, filenya menjadi besar. Oke, maka yang pertama kita dikenalkan dengan kertas kerja analisis sistem, yaitu merupakan kertas kerja yang memuat tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam langkah-langkah analisis sistem. Kertas kerja dapat dilihat seperti contoh di formulir F01 buku Jogianto ya, maaf ini Jogianto. Uh, F001 itu adalah kode formulir yang dipakai oleh Pak Jogianto dalam rangka menganalisis suatu sistem di lapangan ya sebenarnya. Nah, ini kode nanti bisa menyesuaikan kalau Anda menjadi suatu analis atau terlibat dalam profesi sebagai analis atau pekerjaan Anda sendiri gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh daripada formulir analis apa itu kertas kerja pengembangan sistem. Boleh disingkat apa itu formulir kerja analisis sistem juga boleh. Oke, sebentar saya Nah, dari judulnya adalah kertas kerja pengembangan sistem. Untuk proyek, itu nama proyek yang dituju, PT Arif Kurniawan ya. Kemudian nomor proyek itu nomornya si pengembang gitu ya, si analis itu. Sistem, nah itu pengendalian pemasaran. Kalau kemarin Anda diminta untuk menganalisis apa itu misalnya bagian-bagian khusus, nah ini kebetulan yang disampaikan adalah sistem pengendalian pemasaran. Tahap adalah analis. Kita bergeser. Oke, sebentar saya perkecil. Nah, Anda bisa mengidentifikasi di sana di dalam formulir ada nama atau langkah atau tugas atau subtugas. Jadi ada nomor formulir yang digunakan di situ, kemudian ada petugas yang ditunjuk. Kebetulan yang saat ini dilakukan itu menggunakan nomor kode daripada pihak yang terlibat. AK1 itu siapa, ada daftarnya gitu ya. Kemudian ada tanggal rencana dan tanggal realisasi. Nah, kalau Anda nanti tugas analisis lapangan sebenarnya kebetulan nih kalau masa pandemi mungkin tidak di lapangan tapi diganti dengan membagi tugas. Jadi ini nanti mungkin dalam analisis Anda perlu membagi tugas menggunakan kolom, mungkin di Excel ada atau diketik di MS Word gitu ya. Tanggal rencana itu penting karena ini merupakan jadwal yang akan dilaksanakan, kemudian realisasi itu terjadinya kapan gitu ya. Oke, kita lihat sekilas dari apa itu? Nah, nih mengidentifikasi masalah. Apa tuh langkah-langkah atau tugas-tugas? Yang pertama misalnya dalam tahap mengidentifikasi masalah. Itu ada mengidentifikasi penyebab masalah, siapa petugasnya, kapan, mengidentifikasi titik keputusan, siapa petugasnya, kapan gitu ya. Mengidentifikasi personil kunci dan nah, ini kan ada di teori-teori atau yang tadi disampaikan adalah langkah-langkah di dalam melakukan analisis. Jadi seperti ini adalah pekerjaan profesional ya, diidentifikasi kapan gitu ya terjadi dan seterusnya.
Nah, formulirnya seperti itu bisa Anda pelajari lebih lanjut misalnya di PPT-nya atau PDF dari PPT ya, bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah apa ini? Kertas kerja pengembangan sistem. Oh, ini lanjutan, ini halaman kedua ya. Masih lanjutan yang tadi saya bypass. Baik, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ini saya beri resumenya. Masalah atau di situ adalah suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Jadi masalah kalau di dalam riset atau dalam skripsi Anda atau dalam apapun itu yang dimaksud masalah bukan yang mau ditinggalkan, tetapi itulah yang mau atau hendak atau diinginkan untuk dipecahkan atau dituntaskan dengan pengembangan sistem maksudnya, bukan masalah yang ditinggalkan atau ditinggal lari gitu ya, tapi maksudnya adalah masalah apa yang akan dipecahkan atau diselesaikan di dalam pengembangan sistem. Yang pertama itu misalnya di situ kegiatannya adalah mengidentifikasi penyebab masalah, kemudian mengidentifikasi titik keputusan, mengidentifikasi personal kunci. Ini apa? Masalah misalnya keantrian itu di mana sebabnya. Titik keputusan itu harus misalnya kalau ada mengajukan formulir siapa yang berhak memutuskan oh formulir disetujui atau formulir bisa dilanjutkan atau apapun. Itu kan ada banyak titik keputusan itu sebenarnya ya. Ini siapa saja, jangan-jangan ada keputusan yang menjadi lama atau macet atau datanya kurang atau informasinya kurang, itu perlu diidentifikasi. Kemudian mengidentifikasi personal kunci adalah orang-orang penting atau apa ya, bukan pejabat saja ya, tapi orang-orang yang memang ini sangat terkait dengan kegiatan atau keputusan itu. Misalnya kalau masalah ujian itu TU menjadi penting. Masalah mengirim surat itu kurir dan apa ini bagian admin yang membuat apa ini amplop itu ada namanya itu menjadi penting. Itu diidentifikasi seperti itu. Jangan-jangan ini yang membuat amplop sok keliru, nah, misalnya seperti itu. Ini harus disiapkan. Selanjutnya itu ada 1A, identifikasi penyebab masalah. Jadi, misal terdapat masalah yang sudah diidentifikasi pada tahap perencanaan. Karena di dalam perencanaan misalnya kan, oh bos ini mau mengembangkan sistem A itu karena ada A, B, C, D permasalahan kan begitu ya. Nah itu bisa jadi di situ sudah ada gambaran dari masalah yang dipecahkan. Jadi kemarin kan Anda sudah bertugas menganalisis secara ringan perencanaan ya, membagi dalam sub tertentu untuk masing-masing kelompok. Itu kan sudah ada identifikasi awal masalah. Nah, kita lihat contoh. Biaya persediaan meningkat dari tahun ke tahun. Mengapa biaya persediaan meningkat? Ini kan pertanyaan yang akan dipecahkan. Mengapa? Ada apa? Nah, ini mungkin sudah ditangkap oleh manajer atau apa. Ini loh, saya punya biaya yang meningkat. Nah, kita perlu menganalisis sebenarnya ada masalah di mana gitu ya. Apakah ada yang bisa dilakukan perbaikan? Misalnya satu, persediaan di gudang terlalu banyak atau overstock, ada yang rusak, ada yang biaya sewanya menjadi mahal, mandek dan seterusnya. Kemudian pembelian barang tidak ekonomis, terlalu banyak, kadang ya malah kurang gitu. Saat dibutuhkan tidak ada, saat apa itu tidak dibutuhkan malah over atau kelebihan. Itu tidak ekonomis. Pelanggan banyak mengeluh, misalnya layanan kurang baik, barang dikirim sering tidak sesuai, dan sebagainya. Biaya piutang tidak tertagih, banyak itu ya, piutang tidak tertagihnya banyak, itu menjadi biaya juga. Evaluasi pemberian kredit kurang benar, atau penagihan tidak efektif. Ini adalah identifikasi penyebab masalah mungkin yang sudah ditangkap di awal, dilanjutkan nanti dilakukan analisis. Seperti Anda di skripsi akan membuat bab 1. Nah, itu ya. Identifikasi titik keputusan. Contoh di situ masalah layanan kurang baik kepada pelanggan.
penanganan order langganan di bagian order penjualan. Oh, ternyata di bagian order itu lama, di bagian order sering salah input dan sebagainya. Itu titik keputusan ya. Proses pembuatan order di bagian order penjualan. Siapa saja yang proses, siapa saja yang boleh ngeprint dan sebagainya. Menentukan titik-titik mana yang akan diperbaiki sehingga tidak semua sistem direvisi. Nah, kalau dicontohkan gini, misalnya ada, kalau saya biasanya udah mudah dengan mobil ya, misalnya titik keputusan itu begini. Eh, Ketika mobil itu macet, maka bagi yang tidak paham dia akan mengecek apa ini bensin, mengecek starter, kabel, aki, apa itu mungkin juga jalur jalur apa ya itu yang dinamo dan sebagainya atau mungkin listrik, sekring, itu cek semuanya karena memang tidak memahami eh, sistem di dalam mobil. Tetapi bagi analis yang sudah terbiasa atau sudah mendapat pengalaman yang cukup, itu misalnya coba di starter, oh kok bunyinya begitu, ini ada masalah di mana? Oh, ini nampaknya masalah di pompa bensin, dinamo dan sebagainya ngangkat tapi tidak mau jalan gitu. Nah, beda kan? Kalau yang tidak terbiasa, dia akan membongkar semuanya. Bahkan kalau keputusannya tidak bagus, itu akan dibongkar, dicubani satu persatu, membutuhkan waktu. Bahkan yang tidak rusak kadang menjadi rusak. Tapi kalau yang sudah paham terhadap titik keputusan itu, maka mungkin dia hanya, oh ini anu di bagian pompa bensinnya apa ini tidak jalan, maka ini yang perlu diganti. Nah, bedakan antara yang sudah memahami titik keputusan untuk dilakukan pembenahan dengan yang belum memahami titik keputusan untuk dilakukan pembenahan. Tentu akan lebih boros yang tidak memahami, bahkan bisa menambahkan masalah baru. Itu yang identifikasi titik keputusan. Kemudian identifikasi personal kunci dapat mengacu pada job desk atau bahkan alir dari dokumen. Jika Anda sudah pernah diajari mengenai bahkan alir dokumen, mungkin dari apa itu dokumen pengirim apa ya itu ya order itu dibuat siapa kemudian diserahkan ke siapa. Nah, itu akan dapat digunakan untuk mengidentifikasi personal kunci mungkin yang akan diwawancarai, diobservasi atau ditelaah ke pekerjaannya. Ada lihat contoh form 004. Nah, ini contoh form 004. Di form tersebut menyebutkan identifikasi personal kunci ya, ada sama keterangan. Nah, contoh di sini ada Ibu Eni, dia menangani order penjualan. Jabatannya apa? Staff. Kemudian tugasnya apa? Kan di dalam bagan sistem atau job desk atau apapun kan ada itu ya, menerima order dari langganan, membuat dokumen order penjualan, membandingkan dokumen packing slip dengan order langganan. Nah, itu adalah identifikasi personal beserta dengan tugas-tugasnya. Nah, ini ada Ibu Tata, apa itu? Jenny, Bu Tati, dan seterusnya. Nah, ini akan diperlukan ketika mungkin akan melakukan wawancara atau telaah atau bertemu atau ingin berdiskusi gitu ya. Nah, itu dapat dilihat lengkapnya di dalam buku. Kita lanjut. Nah, kemudian adalah memahami kerja daripada sistem. Nah, yang pertama itu yang kedua ya, jadi memahami kerja dari sistem. Yang saat ini saya beri tanda merah ya, yang satu dicek merah itu berarti nomor satu identifikasi tadi, dan yang kedua memahami kerja sistem. Keterangannya mempelajari operasi sistem dengan cara di situ ada wawancara, observasi, daftar pertanyaan, pengambilan sampel. Maka ini kan seperti kegiatan apa ini riset Anda ya, skripsi. Jadi kalau skripsi kualitatif ya wawancara, observasi. Ini termasuk sebenarnya analisis perencanaan sistem itu kan masuk riset kualitatif, tujuannya untuk mengembangkan dan hasilnya apa itu jelas gitu ya. Oke, kita lanjut.
Tapi ada kegiatannya menentukan jenis penelitian. Jadi ini merencanakan ini ya untuk melakukan cara memahami kinerja sistem atau kerja sistem itu menentukan jenis penelitian apa, menentukan jadwal, kemudian membuat penugasan penelitian, siapa yang disuruh gitu ya, bukan disuruh, siapa yang ditugasi gitu, kemudian membuat agenda wawancara, janjian dan sebagainya, kemudian mengumpulkan hasil penelitian. Kita lanjut. Nah, ini contoh formulir juga. Di situ ada lampiran eh, penugasan gitu ya. Kita coba. Nah, judulnya adalah lampiran penugasan penelitian. Di situ tertera tanggal, ya sudah lama ya, 89 Pak Jogianto sudah apa ini melakukan proyek-proyek analisis gitu ya. Kemudian jam berapa gitu, lokasi, bagian pengiriman, itu bagian kredit dan seterusnya. Kemudian apa kegiatan penelitiannya? Misalnya bagian pengiriman itu wawancara proses pembuatan dokumen pengiriman. Nah, ini memang perencanaannya yang membutuhkan apa ya? Analis tidak hanya melaku gitu ya, tapi juga membutuhkan perencanaan daripada analis. Orang yang dihubungi Bapak Hadi, staf, ini kan sudah jadi personalnya sudah diidentifikasi kan, maka ini di sini bisa dimasukkan siapa sebagai apa. Ya, itu adalah dokumen penugasan. Coba kita lanjut ke bagian berikutnya adalah contoh formulir agenda wawancara ya. Untuk proyek ini identifikasinya sama seperti tadi, yang diwawancarai Bapak Edi, jam wawancara jam 8 sampai jam 9 di situ. Nah, kemudian topik wawancara adalah proses penanganan order langganan. Jadi sudah terencana dan apa yang mau diwawancarai itu sudah tercatat ya. Kita lihat ke bawahnya dulu sebentar ya. Jam 8 waktu 2 menit ya dihitung ya. Jadi dihitung berapa waktu lama akan melakukan wawancara biar tidak terlalu panjang. Kemudian memperkenalkan diri, terima kasih. Nah, itu urutannya ya. Ungkapan tujuan wawancara yaitu, wah ini seperti jadwal acara kan, bagaimana order langganan diterima, ini pertanyaan pertama dan seterusnya. Nah, itu adalah dari kegiatan wawancara. Anda bisa melihat di apa itu bagian PDF-nya sehingga bisa Anda view, zoom dan seterusnya lebih mudah ya. Baik, kita lanjut. Kemudian di bagian selanjutnya adalah di situ menganalisis hasil penelitian. Nah, menganalisis hasil penelitian itu eh, ada yang ini saya kode 3A ya, menganalisis kelemahan, kemudian menganalisis kebutuhan daripada pemakai sistem. Oke, kita lanjut. Ya, menganalisis kelemahan sistem. Menganalisis masalah untuk dapat menemukan jawaban dan penyebabnya. Nah, ini cara menganalisisnya membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan atau dilakukan untuk dianalisis kelemahan sistem itu. Misalnya pertanyaannya adalah apakah yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa ya ini ya yang mengerjakan, di mana dikerjakan. Ini dipelajari. Oh, yang dikerjakan adalah membuat order. Bagaimana mengerjakannya secara manual atau ditulis tangan atau apapun itu dilakukan analisis ini dijawab ya dengan cara menjawab ini gitu ya. Siapa yang mengerjakan? Bu Tati dibantu dua temannya gitu ya. Di mana dikerjakan? Di kantor gudang. Nah, di meja, apapun bisa dikerjakan. Sekarang ini analisis penting karena siapa tahu karena masalah tempat itu menjadikan terlambat gitu ya dan seterusnya. Kemudian ada ini kalau ini penelitian apa yang diteliti di lapangan, kemudian yang kedua adalah dianalisis. Nah, setelah hasil ini dikumpulkan, yang atas itu dianalisis mengapa dikerjakan ya order itu. Nah, itu bertanya dan merenung gitu ya. Kemudian perlukah itu dikerjakan? Apa misalnya eh, menyortir itu perlu enggak, sangat penting enggak kan seperti itu. Memberi stempel itu perlu enggak,
perlu gitu ya. Oke, itu harus dijawab. Apakah telah dikerjakan dengan baik? Nah, itu diberi analisis atau kesimpulannya. Baik, ini ada pertanyaan lebih rinci untuk menganalisis kelemahan, jadi lebih didalami lagi. Banyak ya, ada 25 saya baca secara, nanti kalau ada sesuatu aja yang saya singkat ini ya, jelaskan singkat. Apakah tugas dan tanggung jawab telah didefinisikan dan diterapkan dengan jelas? Itu dianalisis. Nomor 2, apakah tugas dan tanggung jawab telah didistribusikan dengan efektif untuk masing-masing personel dan unit-unit organisasi? Yang nomor 3, apakah kebijakan dan prosedur telah dipahami dan diikuti? Nah, ini kan dari wawancara atau apapun bisa di uh, siapa tahu prosedurnya tidak paham dan sebagainya. Nomor 4, apakah produktivitas karyawan memuaskan? Nomor 5, apakah unit-unit organisasi telah bekerja sama dan terkoordinasi dengan baik menjaga arus data dengan lancar? Nah, ini biasanya kadang jadi masalah ya. Kerjasama atau koordinasi itu kalau kurang terarah itu biasanya kurang bagus juga. Gitu. Nah, itu dianalisis. Nomor 6, apakah masing-masing kegiatan telah mencapai sasarannya? Nomor 7, apakah terjadi operasi-operasi yang tumpang tindih? Nah, ini biasanya permasalahan organisasi gitu ya. Si A, si B saling tabrakan kebijakan, yang A mengerjakan B, B mengerjakan A, saling tumpang tindih gitu ya. Pekerjaannya mestinya punya B, dipakai orang lain yang B malah tidak, ya itu perlu dianalisis. Nomor 8, seberapa perlu hasil dari tiap-tiap operasi? Apakah terjadi penundaan dalam pengelolaan data? Nomor 10, apakah terdapat operasi yang menghambat arus data? Nomor 11, apakah jumlah kesalahan di masing-masing operasi diminimumkan? Nomor 12, apakah operasi-operasi telah direncanakan dengan baik dan terkendali? Nomor 13, apakah fasilitas dari sistem informasi cukup untuk menangani volume rata-rata data tanpa terjadi penundaan yang berarti? Fasilitas ya, berbagai macam database, perangkat dan seterusnya cukup untuk menangani volume rata-rata. Rata-rata ini banyak, kenapa hanya komputernya kecil gitu ya misalnya. Kalau transaksi di kasir itu banyak, kenapa hanya buka satu kasir? Nah, itu perlu dilihat ya, dianalisis. Apakah volume puncak dari data dapat ditangani dengan baik? Suatu saat itu kan ada data itu banyak, kasir itu menumpuk, karena itu di contoh di toko swalayan itu ya, hari tertentu menumpuk, tetapi hari lain kan tidak. Nah, pada saat puncak ini, kalau antriannya terlalu panjang, itu kenapa? Bagaimana cara menanganinya? Seberapa mudah sistem dapat, nomor 15 ya, seberapa mudah sistem dapat beradaptasi terhadap kejadian-kejadian khusus dan pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi. Nomor 16, berapa perlu dokumen-dokumen yang ada? Nomor 17, apakah masing-masing dokumen telah dirancang untuk menggunakan penggunaan secara efektif gitu ya, penggunaan yang efektif gitu ya. Itu tulisannya keliru ya. Apakah tembusan-tembusan dari dokumen perlu? Dapatkah laporan-laporan dipersiapkan dengan mudah dan dari file dan dokumen-dokumen yang ada? Ini semuanya mengarah ke dokumen ya. Ada mengarah proses, ada mengarah dokumen dan sebagainya. Apakah terdapat duplikasi file, catatan-catatan dan laporan? Nah, kemudian nomor 21, apakah file mudah diakses atau dan dimutakhirkan? Apakah terdapat standar kinerja yang baik dan selalu dimutakhirkan? Apakah peralatan-peralatan pengolahan data telah digunakan dengan efektif? Apakah sistem pengendalian internal yang ada cukup dapat diandalkan? Apakah arus data informasi dan informasi harmonis dengan arus data formal? Nah, kita beri kesimpulan aja ya. Jadi ini adalah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh perancang analis, karena ini kan sering terjadi proyek gitu ya. Atau kalau Anda juga mau meriset, itu harus menyediakan pertanyaan apa yang akan diselesaikan. Nah, ini akan membantu untuk para anak buah atau personel lain dalam melakukan wawancara dan seterusnya. Nah, di perusahaan nanti ketika Anda bekerja atau apapun, itu mungkin tidak mengerjakan sendiri. Nah, tugas Anda kalau tidak mengerjakan sendiri kan mengkonsep yang seperti ini, gitu ya, biar dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, itu kira-kira ya. Ini akan membantu sekali dalam melakukan analisis. Kita lanjut. Kemudian tugas selanjutnya adalah menyusun laporan hasil analisis.
Laporan bahwa analisis telah selesai dilakukan, maka itu dengan laporan hasil itu ya. Meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan analisis oleh analis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen. Itu karena wawancara atau diskusi dengan pihak manajemen. Nah, ada contoh yang lebih lengkap karena banyak formulirnya itu di buku Jugianto. Mungkin berikutnya nanti akan saya sampaikan di bagian berikutnya itu dokumen dan sedikit penjelasannya. Oke, sekian dulu penjelasan dari PPT-nya. Terima kasih.